Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 21 September 2025, hari Minggu biasa ke-25. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, segala perintah-Mu Kau ringkaskan dalam perintah cinta kepadamu dan kepada sesama manusia. Semoga dengan mentaati perintah-perintah-Mu kami dapat memperoleh kehidupan abadi demi Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu si kaya itu memanggil bendahara itu dan berkata, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu? Kepada tuanku, jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan saudara, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya, kan ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maka aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara terkasih, akhir-akhir ini dibahas tentang rencana undang-undang perampasan aset. Kenapa? Karena mencuri, korupsi. Di Tiongkok, orang yang korupsi langsung ditembak mati.
Dan penembakan mati orang-orang yang disebut koruptor itu membuat orang lain jera. Kenapa? Karena dia tidak dapat menikmati hasil curiannya. Nyawanya menjadi taruhannya. Maka dengan cara demikian, para koruptor ini berkurang. Masih ada, tapi mungkin lebih lihai, lebih cerdik. Hari ini kita membahas tentang kecerdikan bendahara yang dibahas oleh Injil pada hari ini. Apa yang kita mau bicarakan? Yang kita bicarakan adalah satu, sebagai seorang beriman kita harus mempunyai satu konsep dan prinsip takut akan Allah. Itu yang pertama. Lalu bagaimana dengan Mamon? Mamon itu fasilitas selama kita hidup. Bisa makan, minum, bisa naik kendaraan, bisa punya rumah. Itu selama kita masih hidup. Tetapi yang paling penting dan utama dalam mengelola Mamon adalah kejujuran. Yang bukan hak kita jangan kita ambil. Apalagi mencuri. Ya, atas nama Yesus. Para Yesus yang dijual. Sering kita mendengar orang mengkhotbahkan tentang Yesus, tapi ujung-ujungnya duit. Ini salah guna. Nah, lalu kita setelah mewartakan Yesus dengan gencar, kita mendapatkan banyak. Dan kita merasa bangga bahwa kita bisa menikmati, kita bisa menabung sedemikian rupa. Lalu apa yang dibuat oleh kita? Kita tidak buat apa-apa, tapi kita menjadi kapal keruk, menjadi benalu, dengan menggunakan misalnya jubah atau jabatan. Pertanyaannya, apakah kita bahagia? Nah, hari ini Yesus membahas tentang bendahara itu. Untuk kita, karena kita adalah semua bendaharanya Tuhan. Tuhan menitipkan sebegitu banyak berkat kepada kita. Dengan kerja kita, dengan doa kita. Dan bagaimana kita jujur atau tidak. Bagaimana kita mengelola yang Tuhan titipkan kepada kita. Dan ini kita sering terjerat, tergelincir. Karena itu Yesus mengingatkan kita. Nah, kita juga perlu merefleksikan. Mengapa Yesus kok jadi manusia? Dia solidar menjadi manusia. Meninggalkan keagungannya. Untuk masuk sebagai orang miskin sederhana. Dan ingin menyelamatkan kita. Maka Yesus turun dari surga. Lalu dia disalibkan. Bagaimana Allah turun sementara kita naik. Membanggakan diri. Melalui pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan berkat-berkatnya, tetapi kita tidak jujur. Kita mengumpul untuk diri kita sendiri. Semua barang-barang yang kita miliki itu tidak kita bawa. Tapi nama itu yang penting. Ada beberapa nama orang yang selalu muncul sebagai pejabat yang jujur. Sebagai orang yang betul boleh melaksanakan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Maka kita diharapkan boleh menjadi bendahara yang jujur, yang punya rasa tanggung jawab, yang mempunyai sifat atau tahu tentang apa disebut dengan keadilan. Keadilan yang pertama yang harus kita rasakan adalah yang bukan hak kita jangan kita ambil. Itu saja. Karena apa? Kalau kita ambil bukan hak kita, itu ada dampaknya. Paling kurang orang membicarakan. Ada yang tidak beres. Maka kita
Baik sebagai pejabat agama atau gereja atau pejabat pemerintahan kita berbohong. Manusia bisa dibohongi, tapi Allah tidak. Pada waktunya dia akan berbicara. Maka mari kita kembali kepada apa yang tak ingin ditanamkan Yesus. Kesahajaan, kejujuran. Melalui contoh bendahara yang tidak jujur tadi. Ya. Seperti peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan jatuh juga. Pada waktunya, semua akan terkuak dan terbongkar. Kenapa? Tuhan tidak rela kita kecemplung begitu saja. Tapi demi kita tidak jatuh ke dalam jurang yang lebih dalam, maka Tuhan akan membukakan mata kita dan hati kita agar kita berubah. Sebelum hal itu terjadi, mari kita mengadakan pertobatan dan memperbaiki diri kita. Untuk apa kita sibuk mengumpulkan semua harta di bumi ini dan kita tidak bawa? Mungkin kita bisa membuat monumen, tapi orang mengatakan, monumen itu hasil dari korupsi. Monumen itu hasil dari mencuri atau merampok. Tapi bila kita membuat semuanya dengan kejujuran, rasa tanggung jawab, tahu di mana kita duduk dan berdiri, maka tidak perlu monumen. Tapi nama itu akan disebut. Oh, hebat dia. Dalam pelayanan kasihnya luar biasa. Sebaliknya, setiap hari orang lihat monumen, oh itu monumen hasil ini, hasil itu. Maka mari saudaraku terkasih, kita diajak oleh Yesus untuk kembali membersihkan diri melalui kejujuran dan tanggung jawab. Bukan mencari kecerdikan, keculasan yang membuat kita tidak bahagia. Akhirnya pada waktunya kita akan menyesal. Kenapa? Waktu sudah lewat, kesempatan sudah tidak ada, tapi lalu kita mencelakai diri dengan perilaku dan sikap-sikap kita yang tidak jujur. Semoga kita boleh belajar dari apa yang disampaikan oleh Injil pada hari ini, di mana semua hal berkaitan dengan sebab dan akibat. Maka carilah yang polos dan tulus sebagaimana Yesus melakukannya. Maka setiap kali kita berdoa, kita membuat tanda salib, kita membuat tanda kemenangan Kristus. Kenapa? Kristus bisa mengalahkan dunia oleh kepolosan, kejujuran, cinta kasih, dan belas kasih. Tuhan menyertai kita. Selamat pagi.